Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurhayati dengan NIM 207190019 dari kelas Statis IPA A akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan psikologi. Nah, yang pertama di sini yaitu hakikat manusia menurut aliran behavioristik. Pada dasarnya, kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai makhluk yang reaktif. Tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar, yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor dominan yang mengikat hubungan individu. Hubungan ini diatur oleh faktor-faktor belajar seperti adanya teori conditioning atau teori pembiasaan dan keteladanan. Mereka juga meyakini bahwa baik dan buruknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia pada dasarnya memiliki tenaga yang dapat menggerakkan hidupnya. Dalam diri manusia terdapat fungsi yang bersifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial individu. Selain itu, manusia pada hakikatnya dalam proses menjadi dan akan terus berkembang. Manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengendalikan dan mengatur dirinya sendiri serta dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam dinamika kehidupan, individu selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia menjadi lebih baik. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memungkinkan menjadi baik ataupun buruk. Lingkungan adalah penentu tingkah laku manusia, dan tingkah laku itu merupakan kemampuan untuk dipelajari. Yang kedua yaitu hakikat manusia menurut aliran psikoanalisa. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang dimilikinya. Sigmund Freud sebagai pelopor aliran ini mengemukakan struktur pribadi manusia terdiri dari 3 komponen. 3 komponen tersebut yaitu yang pertama id. Id berisi tentang berbagai macam dorongan, kemauan, dan berbagai keinginan instinktif yang selalu memerlukan pemenuhan dan pemuasan. Yang kedua yaitu ego. Ego terlihat perannya pada fungsi pikir yang bertindak sebagai jembatan untuk dapat merealisasikan berbagai dorongan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan. Dan yang ketiga yaitu superego. Superego yaitu fungsi kata hati yang berfungsi sebagai kontrol boleh tidaknya suatu dorongan direalisasikan. Superego tumbuh dan berkembang karena adanya interaksi individu dengan norma, lingkungan, dan tatanan sosial yang ada. Seseorang yang perkembangan id-nya lebih dominan. Yang ketiga yaitu hakikat manusia menurut aliran kognitif. Para penganut aliran kognitif menyebut manusia sebagai Homo sapiens atau manusia berpikir. Menurut aliran ini, manusia tidak dipandang lagi sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya. Penganut aliran ini mengecam pendapat yang cenderung menganggap pemikiran itu tidak nyata karena terlihat tidak mempengaruhi peristiwa. Padahal berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia. Yang keempat yaitu hakikat manusia menurut aliran humanistik. Psikologi pendidikan humanistik adalah aliran psikologi pendidikan yang terkonstruksi berdasar paradigma psikologi humanistik. Ini berarti psikologi pendidikan humanistik adalah psikologi pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan teori-teori yang ada dalam psikologi humanistik ke dalam masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Tokoh-tokoh psikologi pendidikan humanistik adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow yang berasal dari Amerika Serikat. Psikologi humanistik merupakan suatu pendekatan psikologi yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Aliran psikologi humanistik banyak memperoleh pengaruh dari aliran filsafat eksistensialisme, aliran filsafat humanisme, dan aliran filsafat fenomenologi. Psikologi humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungan secara manusiawi, dengan menitik beratkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan, nilai-nilai tanggung jawab personal, otonomi, tujuan, dan pemaknaan hidup.
Para psikologi humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal ini membuat manusia itu terus berubah dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sempurna. Manusia juga dapat menjadi anggota kelompok masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Mereka juga mengatakan selain adanya dorongan-dorongan tersebut, manusia dalam hidupnya juga digerakkan oleh rasa tanggung jawab sosial dan keinginan mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, manusia dianggap sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Dan yang kelima yaitu hakikat manusia menurut psikologi Islam. Dalam pandangan Islam, manusia terdiri dari dimensi material dan dimensi non-material. Dalam kaitan ini, Harun Nasution mengatakan, baik dimensi material maupun non-material, manusia keduanya memiliki energi atau daya. Pada dimensi material, ada dua energi atau daya manusia, yaitu yang pertama adalah daya fisik atau jasmani, yang terdiri dari kemampuan mendengar, melihat, merasa, meraba, dan mencium. Dan yang kedua adalah daya gerak, yaitu kemampuan manusia menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Sementara dimensi non-material, manusia juga memiliki dua daya, yaitu daya berpikir yang disebut akal yang berpusat di kepala dan daya rasa yang disebut qalb yang berpusat di dada. Terhadap dimensi non-material ini, Al-Rasyidi mengutip pendapat Al-Attas yang mengatakan bahwa dimensi non-material atau al-ruh manusia adalah tempat bagi segala sesuatu yang intelektual dan dapat dengan fakultas yang memiliki sebutan berlainan dalam keadaan yang berbeda, yaitu ruh, nafs, qalb, dan akal. Setiap sebutan tersebut memiliki dua makna. Pertama, merujuk pada aspek-aspek jasadilah atau kebinatangan seperti al-nafas, al-hawaniyah, dan kedua merujuk pada aspek keruhanian atau al-nafas, al-natiqoh. Ketika ruh bergelut dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan intelektual dan pemahaman, ia disebut jiwa atau al-nafas. Ketika sedang mengalami pencerahan intuisi, ia disebut hati atau qalb, dan ketika kembali ke dunianya yang abstrak, ia disebut al-ruh. Dalam konteks psikologi, Bahruddin mengartikan al-nafs sebagai jiwa. Pengertian ini merupakan pengaruh langsung dari pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa jiwa dibagi menjadi dua bagian, yaitu jiwa irasional atau tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, dan jiwa rasional. Jiwa rasional itu hanya dimiliki oleh manusia. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina yang menyatakan bahwa jiwa manusia terbagi tiga, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.